Karena suka selada, akhirnya saya coba tanam sendiri guys. Bibitnya saya beli di online. Ini tanaman selada pertama saya. Semoga bisa tumbuh dengan subur ya guys. Meskipun saya tanam ala kadarnya, media tanamnya pun seadanya. Katanya sayuran ini tergolong superfood karena mengandung banyak nutrisi yang baik bagi tubuh. Selada yang saya tanam adalah selada hijau. Saya suka sayuran ini karena rasanya yang lezat. Di daerah saya sayuran ini jarang sekali ditemukan dan jarang sekali yang menanam sayuran selada ini. Sayuran selada sangat lezat dijadikan lalapan. Di antara sayuran yang dijadikan lalapan, selada adalah sayuran terbaik menurut saya dan menjadi favorit saya. Selain selada, saya juga tanam sawi samongking, tapi karena dipatokin ayam sayurannya mati guys. Kemarin saya coba tanam beberapa sayuran untuk konsumsi pribadi dengan cara organik. Pupuk yang saya gunakan berasal dari limbah dapur, seperti ACB atau air cucian beras, sisa sayuran. Saya kumpulin semuanya dan saya fermentasi. Cara saya menanam pun ala kadarnya karena hanya hobi saja. Info tentang selada. Selada atau daun sela atau Lactuca sativa adalah tumbuhan sayur yang biasa ditanam di daerah beriklim sedang maupun daerah tropika. Kegunaan utama adalah sebagai salad. Selada digunakan dalam berbagai hidangan, termasuk sup, sandwich, dan bahkan bisa dipanggang. Salsas atau selada asparagus adalah salah satu jenis yang dihasilkan dari batangnya, yang dapat dimakan mentah atau dimasak. Selama ribuan tahun digunakan manusia, ia telah memperoleh nilai religius dan terapeutik di samping penggunaan utamanya sebagai sayuran. Awalnya, Eropa dan Amerika Utara mendominasi pasar selada, tetapi pada akhir abad ke-20, konsumsi selada telah menyebar ke seluruh dunia. Pada tahun 1969, produksi selada dan sawit putih dunia mencapai 27 juta ton, dengan China menyumbang 56% dari total. Selada pertama kali dibudidayakan oleh orang Mesir kuno yang mengubahnya dari tanaman yang berdaun lebar dan bijinya digunakan untuk mengekstrak minyak menjadi tanaman pangan berharga yang ditanam karena daunnya yang segar dan bijinya yang kaya minyak. Selada menyebar ke Yunani dan Romawi. Romawi menyebut sayur tersebut Lactuca, yang kemudian diserap ke bahasa Inggris menjadi lattes. Pada tahun 50 Masehi, banyak jenis selada telah dideskripsikan dan selada sering ditampilkan dalam tulisan abad pertengahan, termasuk beberapa obat herbal. Banyak varietas selada muncul di Eropa selama abad ke-16 dan ke-18. Pada pertengahan abad ke-18, terdapat kultivar yang dapat ditemukan di kebun ataupun pekarangan rumah. Selada umumnya ditanam sebagai tanaman kuat dan cukup mudah dikelola, namun membutuhkan suhu yang agak rendah untuk menghindari pembungaan segera. Pertumbuhan selada dapat dipengaruhi karena berbagai kekurangan nutrisi, hama, dan penyakit jamur serta bakteri. Lactuca sativa menghilang secara bebas di dalam spesies serta dengan beberapa spesies Lactuca lainnya. Meskipun karakteristik ini dapat membuat penyimpanan benih sulit bagi tukang kebun rumah, para peneliti telah menggunakannya untuk memperluas lungkang dan kultivar selada yang dibudidayakan. Selada adalah sumber vitamin K dan vitamin A yang baik, serta folat dan zat besi. Selada yang terkontaminasi terkadang menjadi penyebab wabah penyakit yang disebabkan bakteri, virus, atau parasit lainnya pada manusia, seperti coli dan salmonella. Selada berasal dari Mediterania dan Siberia, namun telah dibawa ke hampir setiap bagian dunia. Tanaman biasanya tumbuh hingga ketinggian 15 hingga 30 cm atau 6 hingga 12 inci dan memiliki penyebaran 15 hingga 30 cm atau 6 hingga 12 inci. Beberapa varietas ini beraneka ragam seperti dan berwarna cerah, berwarna hijau dan merah. Ada pula varietas memiliki daun kuning, keemasan, atau biru kehijauan. Kemunculan selada hadir dalam berbagai bentuk dan tekstur, dari kepala selada bokor atau iceberg yang padat hingga daun selada berlekuk, bergigi, berenda, atau berkerut. Sistem akar tanaman selada terdiri dari akar tunggang utama dan akar anakan yang lebih kecil. Akar tunggang yang panjang dan ramping dan akar sekunder yang sederhana terdapat dalam beberapa jenis, terutama yang ditemukan di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Varian Asia memiliki akar tunggang yang lebih panjang dan sistem sekunder yang lebih luas. Umumnya, selada dapat memakan waktu antara 65 hingga 130 hari mulai dari penanaman hingga panen,
tergantung jenis dan waktu tertentu. Tanaman yang diproduksi untuk konsumsi jarang dibiarkan matang karena selada yang mekar atau proses yang dikenal sebagai bolting menjadi pahit dan tidak dapat dijual. Selada mekar lebih cepat dalam cuaca panas, sedangkan suhu beku membatasi pertumbuhan dan terkadang menyebabkan kerusakan pada daun luar. Selama berabad-abad, domestikasi selada melalui pemuliaan selektif telah menghasilkan beberapa perubahan seperti biji yang lebih besar, daun dan kepala yang lebih besar, rasa dan tekstur yang lebih baik, kandungan lateks yang lebih rendah, dan bentuk serta warna daun yang berbeda. Pekerjaan di bidang ini berlanjut hingga hari ini. Penelitian ilmiah tentang modifikasi genetik selada sedang berlangsung, dengan lebih dari 85 percobaan lapangan yang dilakukan antara tahun 1992 dan 2005 di Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk menguji pola perilaku yang memungkinkan toleransi herbisida yang lebih besar, ketahanan yang lebih besar terhadap serangga dan jamur lebih kuat, dan pola perbautan yang lebih lambat. Namun, selada secara genetik saat ini tidak digunakan dalam pertanian komersial. Selada pertama kali ditanam untuk tujuan mengekstraksi minyak dari bijinya di Mesir kuno sejak 2680 sebelum Masehi. Tanaman ini dikembangkan dan dibudidayakan oleh sebagian besar orang Mesir untuk kemudian diambil daunnya dan dimakan. Selada dianggap sebagai tanaman suci dewa reproduksi Nil, dan selada itu dibawa dan ditempatkan di dekat foto-fotonya selama festivalnya. Karena penggunaannya dalam upacara keagamaan, berbagai gambar motif di makam dan lukisan dinding telah dibuat. Jenis yang dibudidayakan tingginya sekitar 75 cm atau 30 inci dan tampak seperti varian raksasa selada Romaine saat ini. Orang Mesir menghasilkan selada tegak ini, yang kemudian diteruskan ke orang Yunani, yang kemudian diteruskan ke orang Romawi. Calumella, seorang ahli pertanian Romawi, mencatat banyak kultivar selada sekitar tahun 50 Masehi. Beberapa di antaranya mungkin merupakan cikal bakal selada saat ini. Selada muncul dalam banyak tulisan abad pertengahan, terutama sebagai ramuan obat. Hildegard dari Bingen menyebutkannya dalam tulisannya tentang tanaman obat antara 1098 dan 1179, dan banyak obat herbal awal menjelaskan kegunaannya. Pada tahun 1586, Joachim Camerarius menjelaskan 3 tipe dasar selada modern: kepala, longgar, dan Romaine atau pas. Pada akhir abad ke-15, Christopher Columbus pertama kali membawa selada dari Eropa ke Amerika Serikat. Pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-18, banyak varietas dikembangkan di Eropa, terutama Belanda. Buku-buku yang diterbitkan pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19 menggambarkan beberapa varietas yang ditemukan di kebun saat ini. Selada secara tradisional dipasarkan di dekat tempat penanamannya karena masa simpannya yang terbatas setelah panen. Teknologi pengepakan, penyimpanan, dan pengiriman baru meningkatkan daya angkut selada di awal abad ke-20, menghasilkan peningkatan besar dalam ketersediaan. Perkembangan pendinginan vakum pada tahun 1950 merevolusi produksi selada, memungkinkan pendinginan lapangan dan pengemasan selada daripada metode pendinginan vakum yang digunakan sebelumnya di gedung pengemasan di luar ladang. Selada adalah tanaman yang sangat mudah tumbuh, sehingga banyak perusahaan benih sangat bergantung padanya untuk penjualan. Banyak perusahaan, terutama perusahaan AS, mengganti nama varietas setiap tahunnya, sehingga banyak jenis sulit diketahui dalam sejarahnya. Praktik ini diterapkan karena beberapa alasan. Yang paling umum adalah untuk meningkatkan penjualan dengan memasarkan varietas baru, atau untuk membuat pembeli tidak mengetahui bahwa varietas tersebut dikembangkan oleh pesaing. Varietas nama selada ini merupakan hal umum terjadi dari suatu negara ke negara lainnya berdasarkan dokumentasi pada akhir 1800-an yang mengungkapkan bahwa antara 65 dan 140 jenis selada yang unik, tergantung pada tingkat varietas terdaftar, dan pada tahun itu ada sekitar 1.100 varietas selada telah diidentifikasi tersedia. Meskipun sebagian besar selada yang dibudidayakan sekarang digunakan sebagai sayuran, sebagian kecil digunakan untuk membuat rokok bebas tembakau. Namun, nenek moyang liar selada domestik menghasilkan daun yang lebih mirip tembakau. Selada muncul dalam berbagai jenis atau kultivar. Jenis yang paling populer adalah daun, kepala, dan kos atau romaine.
Selada dibagi menjadi 7 kelompok cultivar, masing-masing dengan banyak jenis. Selada daun longgar juga dikenal sebagai selada berdaun longgar, selada potong atau tandan. Penanganan pasca panen selada jenis ini harus lebih hati-hati karena kelembutan daunnya, masa simpannya agak pendek, walaupun lebih baik daripada tipe kepala mentega, bahkan dengan pendinginan dan penanganan yang baik sekalipun. Jenis ini memiliki daun yang tidak beraturan dan paling banyak ditanam. Ini digunakan terutama untuk salad. Selada khas juga disebut sebagai romaine, memiliki daun memanjang, kasar, dan bertekstur renyah, dengan tulang daun tengah lebar dan jelas. Digunakan terutama untuk salad dan sandwich. Jenis ini membentuk kepala yang panjang dan tegak. Ini adalah selada yang paling sering digunakan dalam salad Caesar. Selada bokor juga disebut sebagai crispy. Setelah perkembangan rosat awal, daun selanjutnya mulai tumbuh bertumpang tindih, dan akhirnya memerangkap daun yang baru terbentuk. Jenis paling populer di Amerika Serikat, salad bokor atau iceberg sangat peka terhadap panas dan awalnya diadaptasi untuk pertumbuhan di Amerika Serikat bagian utara. Ini dikirim dengan baik, tetapi rendah rasa dan kandungan nutrisi, terdiri dari lebih banyak air daripada jenis selada lainnya. Itulah info selada. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.